Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya adalah Muhammad Wildan dari SMK Negeri 1 Manggis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi matematika yang disebut dengan GeoGebra. Seperti apa penjelasannya? Let's check it. Oke, kita hidup dulu tabnya ya, monitor maksud saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi GeoGebra. Apa aplikasi GeoGebra? Kita mulai saja. Oke, ini info matematika ya. Ini adalah presentasi dari saya. Pertama, review dulu. Review tentang GeoGebra. Apa itu GeoGebra ya? GeoGebra, geometri, algebra. Geometri, algebra. Berarti GeoGebra itu ya aplikasi matematika. Aplikasi ini open source, didesain untuk belajar matematika yang melibatkan geometri, aljabar, dan atau keduanya. Aljabar dalam geometri ada, namanya geometri analitik. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk memvisualisasikan dan membuat simulasi grafik fungsi aljabar dan juga menggambarkan objek geometri secara praktis, akurat, dan menarik untuk dilihat. Mengapa bisa menarik? Karena objeknya bisa diatur warnanya, ketebalan garisnya, kemudian model arsirannya, benar-benar rapi dan akurat gitu ya, daripada menggambar di papan tulis harus pakai penggaris diukur lama, tidak praktis. Berbeda dengan kalau menggambarnya pakai GeoGebra, tinggal diklik enter, ketik dulu persamaannya, enter, langsung jadi. Pengoperasiannya ya sederhana, tidak terlalu rumit, tidak butuh waktu banyak untuk menguasai fitur dasarnya ya. Fitur dasarnya ya menggambar garis, titik, mengetik itu bisa. Tutorial juga banyak ya, bisa dipelajari. Nah, nanti grafik dan gambar yang dihasilkan bisa disimulasikan juga. Ini kelebihannya. Sebenarnya ya PowerPoint ataupun Microsoft Excel, banyak aplikasi yang bisa disimulasikan seperti itu. Tetapi GeoGebra ini termasuk sangat praktis ya, lebih praktis. Saya sudah pernah mencoba dengan Excel, ya butuh script yang terkadang sangat banyak. Logikanya itu benar-benar harus dicari, karena memang Excel bukan untuk itu fungsi dasarnya ya. Berbeda dengan GeoGebra, kalau mau memperagakan pelajaran matematika, mau gambar lingkaran, tinggal diketik saja, enter, muncul. Ini bisa disimulasikan ya, sangat powerful dan benar-benar sudah disupport ya. Dapat disimulasikan, dimanipulasi. Jadi media pembelajaran matematika yang baik itu adalah yang bisa dimanipulasi ya. Siswa bisa mengganti angkanya, bisa menggeser bendanya, dilihat polanya. Kalau digeser apa yang terjadi? Nah, itu media matematika itu memang seperti itu. Yang baik ya. Sehingga aplikasi ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran matematika manipulatif. Karena memang bisa dimanipulasi dan bisa juga interaktif juga. Nah, sekarang tergantung seberapa jauh user akan mengeksplorasi fitur dan kelebihan aplikasi ini. Apa kelebihannya? Ya jelas. Kita akan bahas kelebihannya ya. Ada beberapa kelebihan GeoGebra ya. Ini beberapa saja. Sebenarnya kalau mau dicari bisa banyak. Yang pertama, aplikasi ini gratis. Gratis dan kompatibel dengan berbagai macam sistem operasi. Kompatibel dengan berbagai macam sistem operasi Windows, iOS, kemudian Linux, bahkan di Android juga bisa. Ini ya. Tetapi tentu saja kalau di Android itu, apalagi kalau layarnya kecil, itu terbatas ya. Tidak semuanya bisa full dieksplorasi. Tetapi intinya dia bisa kompatibel.
Yang kedua, GeoGebra ini menghasilkan objek visual yang lebih akurat, cepat, dan menarik ya. Tadi sudah sempat saya singgung ya, akurat, cepat, dan menarik. Jadi tingkat kesalahannya itu ya insya Allah rendah lah ya, karena ini program ya, sudah diukur sedemikian rupa. Cepat ya, tidak butuh waktu lama. Kalau saya menggambar grafik trigonometri di kelas menggunakan spidol, penggaris, itu lama. Diukur dulu satu-satu baru digambar. Kalau itu tidak, grafik sinus ya berarti Y sama dengan sinus X, langsung muncul cepat ya. Dan kalau mau diwarnai bisa saja gitu, mau diwarnai macam-macam ya bisa. Kemudian nah ini didukung lebih dari 40 bahasa ya, 40 bahasa termasuk bahasa Indonesia, jadi bisa disetting bahasanya Indonesia. Kemudian support 3 dimensi. Nah 3 dimensi ini ya, ini fitur baru ya, ini fitur baru. Kalau dulu versi 4 ke bawah belum bisa, tapi mulai versi yang baru ini, versi berapa ya lupa saya, itu sudah bisa 3 dimensi, sehingga ketika menggambar vektor 3 dimensi misalnya, atau menggambar bangun ruang kubus, itu lebih mudah. Terkadang ketika ketika siswa belajar tentang bangun ruang, mencari sudut misalnya, sudut antara garis dengan bidang atau bidang dengan bidang, terkadang sulit untuk meyakinkan siswa, ini loh bidangnya, itu susah. Tapi dengan GeoGebra ini sangat sederhana, karena gambarnya 3 dimensi, bisa diputar-putar, sehingga siswa lebih mudah untuk diyakinkan begitu ya. Ini adalah titik potongnya, ini adalah irisan kedua bidang itu lebih mudah dibandingkan menggambar di papan tulis. Nah, kalau di papan tulis ya susah juga ya, kadang saya putar-putar juga gambar yang standar titik A-nya di mana harus saya putar untuk meyakinkan siswa. Tetapi dengan GeoGebra tidak, kita tidak perlu seperti itu, bisa diputar grafisnya, kemudian ditandai, warnanya bisa diatur supaya berbeda. Jadi bagian khusus itu ditandai dengan warna yang berbeda, itu bisa. Kemudian, nah ini dapat diekspor menjadi halaman web atau web page. Ini bisa sharing ya, jadi bisa sharing hasil karya kita, itu bisa di-share. Yang keenam, tampilan sederhana dan mudah digunakan ya, tidak terlalu rumit menurut saya ya. Standar ya, sumbu X, sumbu Y, dan beberapa grid ya, seperti itulah kira-kira. Dengan beberapa fitur yang nanti ada di toolbarnya ya, bisa dicoba, nanti mungkin mau menginstal silahkan. Yang ketujuh, GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran manipulatif sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan baik. Nah ini bahkan kompetisi membuat media pembelajaran ini ya sangat cocok menggunakan GeoGebra ya, sangat cocok, tinggal dikustomisasi, memanfaatkan kelebihan-kelebihannya ya, itu akan bagus hasilnya. Nah ini ya beberapa kelebihan GeoGebra. Kemudian selanjutnya ada penerapannya ya. Nah penerapan GeoGebra ini sebenarnya bisa jadi lebih banyak lagi, tetapi khusus yang saya gunakan itu ya dua ini ya. Yang pertama, menggambar objek geometri baik 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi ini contoh soal yang saya gunakan itu seperti ini ya. Ini menghitung luas, menghitung keliling. Kalau digambar di Microsoft Word bisa, tetapi ya kalau di Microsoft Word itu harus apa ya? Ya ada perjuangan lebih lah. Ukurannya juga lebih bisa dipastikan akurasinya lebih bagus ketika menggambar di GeoGebra ya. Ukurannya lebih tepat. Nah ini 2 dimensi ya. Yang 3 dimensi ya bisa. Ini warnanya standar ya. Saya masih menggunakan warna hitam putih arsirannya. Tapi sebenarnya bisa digunakan warna lain, tergantung selera. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai media pembelajaran. Nah, kalau menjadi media pembelajaran ya, saya ambil contoh satu saja. Sebenarnya banyak contohnya. Nah, contohnya ya misalnya begini ya. Ini contoh media pembelajaran yang salah satu yang pernah saya buat ya. Sebenarnya ada beberapa.
Ini grafik fungsi sinus. Kalau menggambar di papan ini lumayan lama, ditandai satu-satu. Yang bagus-bagus biasanya saya pilih yang bagus-bagus ya. Kalau yang setengah akar 3 itu saya tinggal saja, itu rumit. Nah, kalau di sini cepat ya. Ada tuh kalau di tampilan standarnya nanti bisa diketik persamaannya muncul. Nah, ini saya mau menjelaskan misalnya tentang perubahan grafik fungsi sinus. Grafik dasar ini yang warna merah, Y sama dengan sinus X. Kalau yang warna biru ini yang dimodifikasi. Ada beberapa slider, ini bisa digeser-geser. Nah, nanti siswa peserta didik bisa diarahkan untuk mengamati ini kalau digeser-geser apa yang terjadi. Oh, ternyata kalau slider A yang digeser dia bergeraknya seperti ini. Positif dia ke atas, negatif ke bawah. Nah, nanti siswa bisa mengamati. Kalau nilai B bagaimana? Nilai B itu oh, ternyata B itu ini. Rapat apa? Tinggi rendahnya. Semakin besar nilainya seperti dia ditarik gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikreasikan oleh guru bagaimana caranya ya. Silahkan. Kemudian ini juga nilai C misalnya. Bagaimana ya pengaruh nilai C? Oh, ternyata ini pengaruhnya. Rapat dan renggangnya grafik. Grafik itu bisa semakin rapat atau bisa sangat renggang. Nah, tergantung nilai C-nya. Nah, ini ya. Jadi, oh ya, saya misalkan ya, mungkin ini kalau ada LKPD-nya baru lebih jelas. Tetapi ini sudah mudah-mudahan terbayang ya. Jadi ini slider ini bisa mengubah model grafiknya ya dengan slider ini. Ini misalnya, oh ini kalau digeser nilai D-nya ternyata hasilnya bergeser kanan kiri. Seperti itu ya. Banyak sebenarnya yang bisa dieksplorasi, sangat banyak ya. Kalau saya jelaskan panjang nanti karena ya saya sudah membuat beberapa video sebenarnya dari aplikasi GeoGebra ini. Oh bukan video maaf, simulasi pembelajaran ya. Itu sudah saya buat beberapa, tapi tidak bisa saya jelaskan semuanya. Nah, itu beberapa ya. Kalau mau menginstal bagaimana? Ya, kalau di komputer itu bisa mengunjungi halaman ini GeoGebra maaf ya. geogebra.org. Kalau bingung bagaimana ya di search engine saja ya. Ketik GeoGebra nanti akan muncul karena itu sangat populer aplikasi ini. Langsung akan diarahkan ke tempat downloadnya ya. Kalau di Play Store rasanya sudah ada ya. Sudah ada di Play Store, di App Store juga sudah ada. Nah, ini contoh grafik 3 dimensinya seperti ini. Ini untuk irisan kerucut ya. Kalau ini mau digambar di bidang datar susah. Tetapi kalau di GeoGebra ini lebih mudah. Bisa diputar-putar juga. Jadi siswa itu bisa diyakinkan dengan lebih mudah ya dengan ini. Ya, ini tampilan halaman GeoGebra-nya, geogebra.org. Ini bahasa Inggris ya. Oke, itu dulu ya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Nah, ini ya GeoGebra. Wah, ini tekan lagi. Oke, ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tidak di skip-skip. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.